Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Ardika dengan NIM akhir 044. Di sini saya dari TRO 22 kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari praktikum mekatronika, yaitu robot line follower. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan codingan untuk mencoba LCD dan push button yang ada di LCD I2C pada robot line follower. Nah, di sini udah ada codingannya. Saya akan menjelaskan dari awal. Nah, jadi yang pertama-tama adalah kita menggunakan dua library, WireH dan Liquid Crystal. Terus kemudian ada definisi konstanta untuk pin-pinnya. Kemudian di sini ada status tombol yang digunakan untuk kode status tombol dan memudahkan identifikasi di dalam program. Kemudian ada inisialisasi LCD. Kemudian ada fungsi button di sini. Fungsi utama yang membaca status dua tombol dan menentukan apakah tombol ditekan pendek atau lama, yaitu seperti ini bisa dilihat. Nah, yang kedua adalah setup pin. Di sini ada setup pin mengatur tombol sebagai input dengan pull up resistor internal dan menyalakan dan menginisialisasi LCD dan menampilkan teks status di barisan pertama. Kemudian ada void loop di sini seperti ini, di mana memanggil fungsi button untuk mengetahui status tombol dan membersihkan baris kedua LCD, menampilkan status tombol yang ditekan sesuai hasil. Nah, di sini ada hasilnya ketika case kiri seperti ini bisa dilihat. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan video di mana kita mempraktekannya seperti ini. Jangan miring gitu, Philip. Kiri, kanan, tekan lama, cancel, tekan lama. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan codingan untuk kedua, yaitu mencoba motor dengan button untuk mengarahkan robotnya maksudnya. Yang pertama-tama sama, di sini ada library, terus definisi konstanta, terus kemudian ada kode status buat tombol-tombolnya, define, pin untuk mengontrol dua motor menggunakan driver seperti LN298N. Nah, pertama-tama ada void setup untuk menyiapkan tombol sebagai input dengan internal pull up, menyiapkan pin motor sebagai output dan menginisialisasi dan menyalakan LCD serta menampilkan tombol status. Kemudian ada fungsi set motor. Fungsi ini untuk mengontrol mengarah dan kecepatan dua motor. Jika nilai positif sama dengan maju, jika nilai negatif sama dengan mundur. Serta analog right untuk mengatur kecepatan berdasarkan nilai absolut dari 0 sampai 255 pwm. Nilai 0 berarti motor berhenti. Nah, seperti ini kasusnya. Jika ditekan kiri, maka motor akan menampilkan status LCD belok kiri dengan nilai seperti ini, mundur, belok kanan, maju, ataupun stop jika tidak ada input. Nah, berikut saya akan menampilkan video praktikum yang sudah saya lakukan seperti ini. Maju. Udah mundurin. Kanan, kiri. Kiri. Mundur. Kiri yang lama. Mundurnya harus sini dong. Nanti mundurnya ke belakang. Dah. Selanjutnya yang ketiga adalah kita mengatur
mencoba dengan sensor line dan bacaan ADC-nya. Sama juga seperti sebelum-sebelumnya, di sini ada library, juga define pin, tombol input di pin 11 dan 10. Terus kemudian ada tombol define ENA, in atau ENB untuk mengatur kecepatan dan 2 arah motor. Kemudian ada void setup di sini akan menyalakan LCD sehingga menampilkan statusnya. Set motor sama seperti yang sebelumnya di sini. Jika motor 150 sampai 150 dia maju. Jika set motor 150,150 dia belok kiri. Jika set motornya 00 maka akan stop. Seperti itu di sini. Kemudian ada button, win button mendeteksi jenis pada 2 tombol, SB1 kiri, cancel, SB2 kanan, dan OK. Di sini juga sama long press tadi, maka hasilnya akan kanan. Tampilkan sensor line di sini membaca nilai 6 sensor line follower analog dari pin A0 sampai A7. Tidak berurutan, menampilkan 3 sensor di baris atas A7, A6, A3 dan 3 sensor di baris bawah A2, A0, A1. Seperti ini. Kemudian ada void loop lagi. Jika tidak ada tombol ditekan, motor berhenti dan menampilkan sensor line follower. Jika tidak ada tombol ditekan, LCD menampilkan aksi dan status perintahnya. Kemudian ada void loop lagi di sini untuk menampilkan di LCD-nya. Sama seperti itu ya. Nah saya akan menampilkan praktikum yang saya sudah lakukan seperti ini. Akhirnya kamu bisa jalan dari bagian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana jika konversi titik-titik sensor tersebut menjadi nilai atau menggunakan KI, KD, dan KP. Oke. Di awal juga sama, ada library dan define pin. Kemudian untuk komunikasi menggunakan sama LCD I2C. Terus kemudian ada konstanta dan variabel di sini. Kemudian ada setup point, void setup, dan ada tombol-tombol di sini untuk mengatur tombol sebagai input dengan pull up internal, serta menyalakan dan mengatur LCD bagian LCD init seperti ini yang di sini. Kemudian ada logika void loop di penanganan SW1 urut ya, ini nanti ada tekan cancel, tulisan tekan kiri. Jika SW1 ditekan pendek, jika belum ditekan sebelumnya, simpanan waktu set status di SW1 press. Saat tombol dilepas atau dalam keadaan high, hitung durasi tekanan. Di sini ada rumusnya. Kemudian ada juga sama ini seperti tadi. Kemudian ada fungsi kontrol motor, mengatur arah pin dan kecepatan PWM motor, kanan dan kiri untuk menggunakan konfigurasi pin IN1 dan IN4, dan ENA atau ENB untuk kontrol kecepatan arah. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan video yang setelah kita lakukan seperti itu. Jalan ikut di atas lu kuat, jangan. So tahu. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk konversi titik-titik
sensor menjadi nilai biner. Oke. Nah, di awal sama juga akan ditampilkan include untuk fungsi utama program, yaitu inisialisasi LCD dan pin, serta definisi pin, konstanta, dan variabel PID. Nah, di sini adalah variabel PID-nya untuk kita mengatur bagaimana kecepatan motor tersebut, dan juga dapat mengendalikan kestabilan motor tersebut. Selanjutnya ada void setup, sama juga tadi untuk inisialisasi pin, motor LCD, dan menampilkan status awal di LCD. Kemudian ada void loop yang utama, yaitu robot terus membaca garis dan mengoreksi arah otomatis setiap 50 milisecond. Selanjutnya ada pembacaan tombol. Di sini untuk 2 tombol, tekan kiri kanan, cancel, dan OK. Namun pada percobaan yang kelima ini tidak digunakan karena robot sudah otomatis bisa berjalan. Selanjutnya ada fungsi motor untuk mengatur kecepatan dan arah motor berdasarkan nilai positif atau negatif. Oke, di sini. Kemudian selanjutnya ada pembacaan sensor analog ke array ADC. Analog tersebut digunakan untuk nilai ADC mentah. Kemudian digital atau biner, bacaan biner tersebut digunakan untuk mengubah sensor jadi true or false dengan ambang batas threshold sama dengan 500. Ini kemudian ada pemetaan pola ke posisi diskrit atau penentuan posisi diskrit. Sensor dikonversi jadi angka posisi dari min 5 hingga 5. Sensor kiri menyala positif negatif, sensor kanan menyala posisi positif. Garis tengah sama dengan 0. Jika pola tidak dikenali, gunakan posisi terakhir. Nah, selanjutnya adalah pengaturan PID, koreksi hitungan berdasarkan error sekarang, integral, penjumlahan error, dan derivatif atau perubahan error. Di sini selanjutnya ada mode line follower. Sensor dibaca, kemudian posisi garis ditentukan, dan koreksi hitungan. Selanjutnya motor diarahkan sesuai PID. Kiri sama dengan dasar min koreksi, kanan sama dengan dasar plus koreksi. Nah, berikut adalah contoh percobaan yang telah kita lakukan. Oh my god. Jalan ikut di atas lu kuat jangan. So tahu. Coba. Sekian dari praktikum menggunakan line follower kali ini. Terima kasih telah menonton video saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.